Di video ini, gue akan membahas penipuan terbesar di dunia. Sebuah penipuan yang menipu seluruh masyarakat dunia. Bahkan ya, sebagian mereka itu nggak menyadarinya. Dan kalaupun kita sadar gitu ya, kita nggak bisa ngubahnya gitu. Karena ini sudah menjadi sebuah sistem dan menjadi sebuah kepercayaan. Sadar nggak sih kalian bahwa emas itu adalah emas, US dollar itu kertas, koran adalah kertas, buku itu kertas gitu. Sampai sini mungkin udah ada yang paham dan ada yang belum gitu. Jadi mari kita bahas ini lebih dalam lagi. Gue nggak bakal bahas sejarahnya karena terlalu panjang. Mungkin ya di video lain lah. Intinya gini cuy, dulu ya US dollar itu harus dicetak dengan jaminan emas gitu. Intinya uang kertas atau US dollar gitu dicetak sesuai dengan jumlah emas yang ada di dunia ini, nggak boleh lebih. Tetapi nih ya, pada tahun 1971 Presiden Amerika Serikat pada saat itu melepas percetakan uang berbasis emas. Jadi US dollar yang tadinya ada jaminan emas sekarang dicetak modal angin, dan penipuan terbesar di dunia pun berhasil. Jadi siapa yang ada di balik ini semua? Tentu saja The Rothschild. Udah 50 tahun era uang kertas berjalan, berarti kita udah ditipu selama 50 tahun harusnya. Tapi sebenarnya sih lebih dari itu gitu ya. Jaminan uang kertas itu cuman kepercayaan. Literally cuman kepercayaan. Jadi kita percaya bahwa uang itu berharga ya karena kita cuman percaya gitu. Tapi apakah semua mata uang di seluruh dunia itu bisa dicetak seperti US dollar gitu? Bebas gitu dicetak berapapun yang kita mau gitu oleh negaranya? Jawabannya sih bisa gitu. Tapi nih ya, misal pemerintah Indo mau nyetak rupiah sebanyak-banyaknya gitu buat dibagikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Tapi nih ya, inflasi brutal itu bakalan terjadi. Ya layaknya kayak di Zimbabwe atau Argentina. Beras bisa menjadi 1 juta per kilogramnya karena negara mencetak uang terlalu banyak. Tapi kenapa nih Amerika bisa mencetak uang cukup banyak sedangkan negara lain itu nggak bisa gitu? Negara selain Amerika itu nggak bisa nyetak uangnya sendiri dengan jumlah yang terlalu banyak, sekalipun itu dengan kertas. Hal ini disebabkan karena US dollar adalah mata uang dunia. Dulu US dollar itu emas gitu, makanya semua mata uang selain US dollar zaman dulu itu dipack ke US dollar sampai sekarang. Kayak mata uang yen, ringgit, pound sterling, sama Kuwait, semua itu udah dipack sama US dollar. Jadi maupun yen, maupun ringgit, maupun pound sterling itu ya sejatinya ya adalah US dollar gitu. Jadi dulu semua mata uang itu di backup sama emas. Kan US dollar itu emas zaman dulu. Hal ini itu udah terjadi sejak Perang Dunia Kedua, di mana perjanjian Bretton Woods menetapkan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang cadangan utama dunia atau devisa sebuah negara. Karena US dollar saat itu dicetak di backing dengan emas gitu. Sedangkan mata uang lainnya belum tentu di backing sama emas gitu. Tapi US dollar zaman dulu itu di pack sama emas. Sebelum akhirnya tahun 1971 Presiden Amerika Richard Nixon menandatangani dan menyatakan bahwa US dollar akhirnya resmi hanya sebuah kertas. Dan hal ini sebenarnya juga sudah terjadi dari tahun 1930, cuman peresmiannya aja yang 1971. Salah satu dampak fiat money adalah volatilitas mata uang. Jadi mata uang naik turunnya itu gila-gilaan sejak era uang kertas. Banyak dampaknya bahkan di Indonesia gitu. Contohnya di Indonesia ya krisis 1998. Krisis yang terjadi itu setelah adanya era fiat money. Kalau standar emas masih diberlakukan, mungkin krisis tahun 1998 itu nggak akan terjadi, mungkin aja gitu. Volatilitas mata uang terjadi itu sejak era fiat money. Rupiah ya, kalau kalian tahu nih, uang kita, uang bangsa Indonesia, rupiah zaman Soeharto yaitu 1970 itu 1 dolar setara dengan 360 rupiah. Bayangin, 1 dolar zaman dulu 1970 itu 360 rupiah. Di tahun 1990 1 dolar itu udah setara 1.800 rupiah. Naiknya berapa tuh? Udah gila banget. Dan di tahun 2000 rupiah itu udah di angka 8.000 per dolar. Dan sekarang saat video ini dibuat itu udah di angka 16.000 per 1 dolarnya. Bayangin aja cuy, itu kenaikannya berapa ratus kali lipat dari 1970. Tapi sebenarnya sistem fiat money itu juga bagus-bagus aja gitu jika uang tidak dicetak berlebihan gitu. Tapi faktanya itu yang nggak seperti itu gitu. Mereka atau The Federal Reserve itu mencetak uang ya semua mereka gitu, bukan sesuai kebutuhan mereka, tapi sesuai keinginan mereka. Kalian cari duit susah payah gitu, mereka bisa nyetak seenak jidat gitu. Modal angin, modal tinta sama kertas gitu. Pintar sekali ya mereka gokil sekali kan, bisa kepikiran hal yang wow, out of the block gitu ya. Hal ini bukanlah sebuah kebetulan, tapi udah direncanain cuy oleh beberapa orang di dunia pada saat itu. Gue juga malas ceritanya karena panjang banget sejarahnya gitu. Kalian bisa cari aja di channel lain ya tentang sejarah terciptanya The Federal Reserve, terciptanya uang kertas tanpa basis apapun, ya berbasis kepercayaan doang.
Seseorang dengan nama Gaddafi ingin menyatukan seluruh Afrika menjadi sebuah negara zaman dulu, menjadikan sebuah utopia yang sangat besar. Dan dia mempunyai ide membuat mata uang tunggal sendiri, yaitu dinar Afrika. Mata uang yang berbasis emas, yang bukan uang kertas. Yang artinya, jika kita ingin membeli sumber daya dari Afrika, kita harus membelinya dengan dinar Afrika. Nggak boleh pakai US dollar. Tapi tentunya ini melanggar perjanjian Bretton Woods. Perjanjian Bretton Woods itu menetapkan dolar untuk perdagangan internasional. Tapi si Gaddafi ini malah ingin buat mata uangnya sendiri. Kan ini melanggar peraturan dong. Peraturan elit global maksudnya. Jadi kalau si Gaddafi membuat mata uang dinar Afrika, itu akan mengacaukan hegemoni US dollar. Ini melanggar peraturan, ini nggak boleh gitu. Melanggar peraturan elit global, nggak boleh. Kan US dollar adalah mata uang dunia. Jadi beli barang secara nasional harus pakai US dollar. Masa mau bikin mata uang sendiri? Dan akhirnya Gaddafi meninggal dunia atau tewas. Dan tentunya yang membuatnya meninggal dunia adalah ya tentu saja elit global. Di era sekarang peraturannya itu harus pakai US dollar. Dan Gaddafi dihancurkan dengan cara yang cukup keji, bahkan sangat keji. Ya tujuannya agar nggak ada terjadi hal seperti ini lagi. Nggak boleh didiemin nih si Gaddafi. Nanti banyak yang ikut-ikutan. Setelah kita sudah tahu bahwa kita ditipu oleh para elit dunia, bahkan gak hanya kita yang ditipu, tapi banyak negara juga kena tipu oleh para elit dunia. Solusinya ya gak ada gitu, karena ini sudah menjadi sebuah sistem yang gak mungkin bisa diubah. Tapi bang, ini kan baru 50 tahun. Memang betul baru 50 tahun, dan era uang kertas juga mungkin gak lama lagi. Tapi tetap ada penggantinya. Dan penggantinya fiat, cuman berbasis cryptocurrency. Lah kok jadi ke kripto bang? Simple, karena kripto juga bikinan mereka. Kripto itu dibuat oleh elit dunia, atau bisa kita sebut ya Satoshi Nakamoto lah. Gue bakal bahas di video lain kenapa bisa Satoshi adalah elit dunia. Jadi ya sebenarnya kita memang sudah nggak bisa memikirkan solusi dan menghentikan penipuan ini, karena penipuan ini sudah berhasil menipu semua orang di dunia. Kalau kita berpikir US dollar akan abadi, jawabannya salah. Karena kehancuran US dollar pasti akan terjadi. Dan akan terjadi dalam waktu dekat. Gue prediksi sih 2030. Kita nggak akan tahu hal apa yang menyebabkan US dollar hancur. Tapi kita bisa memastikan bahwa US dollar pasti akan hancur suatu saat nanti. Video ini mungkin udah cukup panjang dan mungkin hanya 20% dari kalian yang masih nonton sampai sini. So terima kasih udah nonton sampai habis. Gue cuma minta kalian buat like sama subscribe channel ini. Karena kalau kalian nggak subscribe dan kalian nggak like, kalian nggak akan bisa menjadi kaya mendadak. So, sampai jumpa di video selanjutnya.